Guru harus mengetahui gaya belajar siswa karena kunci sukses siswa ada di depan mata guru. Setiap guru yang menyampaikan materi dengan gaya belajar salah akan membuat siswa menghambat gaya belajar. Sedangkan jika guru tepat dalam menyampaikan suatu teori dalam gaya belajar siswa, pasti siswa akan langsung mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Ada 3 gaya belajar siswa. Yang pertama adalah dengan cara melihat. Cara melihat ini adalah dengan cara menerangkan suatu materi kita tuliskan di suatu papan tulis, lalu kita harus memahami suatu siswa itu. Jika siswa itu berhasil memahami, berarti siswa itu bisa dikatakan sebagai siswa yang mengerti dengan cara ditulis. Cara belajar dengan cara mendengarkan. Cara mendengarkan ini adalah cara menonton sebuah video, lalu kita meniru siswa itu kita suruh siswa itu untuk mengetahui apakah isi materi tersebut yang ada di dalam video tersebut. Jika siswa itu mengenali atau memahami gaya belajar auditorial, maka siswa itu bisa memahami dengan baik dengan cara mendengarkan. Yang kedua adalah dengan cara gerakan. Gerakan ini biasanya juga di seni budaya dengan cara menari. Siswa yang suka mengikut gerakan maka akan sangat suka jika diajarkan dengan cara menari. Kenapa? Karena siswa itu akan mudah dalam meniru gaya gerakannya. Ada pepatah mengatakan bahwa siswa yang hidup di lingkungan yang sama, hidup di kelas yang sama, belajar dengan cara yang sama, belum tentu bisa menangkap suatu materi yang disampaikan. Karena individu dengan individu lain akan sangat berbeda. Inilah yang disebut unikan individu. Unikan individu ini adalah dengan cara kita membedakan dari segi horizontal dan vertikal. Horizontal dalam segi psikologis adalah dengan cara melihat ilmu, melihat minat, melihat pemahaman suatu materi. Yang kedua adalah vertikal. Vertikal ini belajar dengan cara jasmani, dengan cara melihat fisik tubuh, fisik kekuatan, cara olahraga, dan cara dia memperagakan suatu gerakan yang sama digerakkan oleh orang yang lain. Ada orang yang mengatakan bahwa individu lain berbeda dengan individu lainnya karena mereka pasti akan berbeda dengan cara melihat suatu ilmu. Suatu ilmu bisa diterang dengan orang dengan cara yang baik ketika cara itu tepat dengan cara orang itu belajar. Orang belajar pasti membutuhkan teknik yang pasti bisa membantu dia untuk menangkap satu materi. Jika cara itu salah, maka teori yang dia tangkap pasti akan salah juga. Salah penangkapan, salah penyelesaian, dan salah pengerjaan. Meskipun sudah dijadi kurikulum 2012, guru-guru pasti masih menggunakan metode ceramah dan pasti masih menggunakan metode yaitu adalah buku. Pada sudah dikatakan di kurikulum 2013 bahwa ilmu tidak hanya ada di buku, ilmu ada di luar sana. Itu adalah cara praktek. Praktek bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara pertama adalah praktek seni budaya. Itu adalah membuat kerajinan dan membuat baju dan lainnya. Yang kedua adalah dengan cara berkomunikasi seperti pelajaran bahasa, seperti bahasa Arab, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. 3 bahasa ini pas membutuhkan adanya komunikasi. Nah, kita tidak hanya terpacu oleh buku, tapi juga terpacu oleh wacana. Kita akan mempraktekkan ilmu yang kita pelajari di kelas, lalu mempraktekannya di luar sana dengan cara apa? Dengan cara mengajak seseorang itu berkata Jawa, berkata bahasa Arab, dan berkata bahasa Inggris. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang terjadi jika kita hanya terpacu oleh buku? Yang pertama adalah kita mungkin tidak mengetahui situasi di luar sana. Mungkin cara kita berbeda dengan luar sana. Mungkin luar sana sudah terganti dengan zaman.
kita pasti berpikir bahwa apakah buku adalah sumber ilmu? Tidak. Buku tidak sepenuhnya berilmu. Di luar sana pasti ada banyak ilmu yang belum kita lihat, ilmu yang sangat besar, ilmu yang sangat berguna di masa depan kita, ilmu yang tidak hanya didapatkan di sekolah, tapi di luar sana. Itulah ilmu adab. Adab pasti dibutuhkan di luar sana. Setiap orang akan memandang kita. Jika kita ada dalam suatu keramaian atau masyarakat jelek, itu menunjukkan bahwa kita belum mempelajari ilmu di luar sana. Ilmu adab sangatlah penting dalam suatu kehidupan. Mungkin kita berpikir bahwa ada pematahan bahwa ada di atas ilmu. Itu menunjukkan bahwa setiap kali kita melihat guru, kita saling dan kita melihat nggak ada kita adalah A. Itu menjelaskan bahwa adab ilmu tidak hanya soal nilai, tapi soal adab, akhlak. Mungkin kita di luar sana berpikir bahwa mungkin ilmu di luar sana sangatlah penting. Ada tidak begitu penting di luar sana. Kembali, ilmu tidak begitu penting di luar sana, tapi adab yang paling penting. Mungkin kita akan berpikir ulang untuk mengaji ulang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak hanya soal menerangkan atau soal menjelaskan, tapi bagaimana cara siswa bisa menangkap suatu pelajaran yang diterangkan oleh guru. Puisi ini mengangkat tema yaitu adalah mempelajari sikap siswa dalam belajar